menurut ajaran agama Yahudi, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa non-Israel. Untuk orang-orang non-Israel, mereka punya hukum sendiri dan tidak diharuskan mengikuti hukum Taurat. Namanya hukum Nabi Nuh. Yesus sendiri mengatakan semua makanan halal dasarnya bukan melanggar Taurat, dasarnya mengikuti hukumnya Nabi Nuh. Shalom God Lover, selamat datang di Diaspora Talk Show, ruang dialog terbuka yang membahas iman Kristen dari sudut yang jujur dan terbuka. Bersama saya Pendeta Martin Hareva, hari ini kita mengangkat sebuah pertanyaan yang cukup sensitif namun penting. Mengapa Kristen tidak mengharamkan babi? God Lovers, dalam agama Islam, babi adalah binatang yang haram. Tapi ternyata bukan hanya Islam. Dalam agama Yahudi pun, babi adalah makanan najis yang dilarang keras dalam hukum Taurat. Bahkan, Yesus dan para muridnya yang lahir dan hidup sebagai orang Yahudi tidak makan babi, karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah orang Kristen meninggalkan hukum Taurat atau justru ada makna yang lebih dalam dari semua ini tentang hukum, anugerah, dan karya penebusan Yesus Kristus? Untuk menjawab ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro, mantan Muslim yang kini pemimpin Gereja Ortodoks Indonesia. Beliau lulus dari The Holy Cross Greek Orthodox School of Theology di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, dan Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Beliau akan mengulas dari sisi sejarah Alkitab dan iman Kristen murni. Shalom Romo, apa kabar? Shalom, baik, apa kabar juga? Puji Tuhan, Romo tambah segar aja. Terima kasih, saya baru saja 2 bulan berada di Jawa Timur untuk perawatan pengobatan dan baru pulang kembali ke Jawa Barat akhir bulan tanggal 30. Sebelum kita mulai berdiskusi, kita berdoa dulu ya. Iya, mari silakan. Oke. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Siang hari ini kami ingin berbincang-bincang mengenai makanan yang haram dan makanan yang halal yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mohon Roh Kudus memimpin, menuntun kami, sehingga melalui pembicaraan ini kami semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan melalui makanan yang kami santap sehari-hari. Kami menyerahkan pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, bagi Anda yang merasa terberkati dengan topik ini, jangan lupa like, komen, dan share. Mari bersama-sama kita sebarkan terang Kristus. Bagi yang baru pertama kali hadir di channel ini, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan bel agar Anda selalu terupdate dengan konten-konten Diaspora TV yang akan memberkati Anda. Mari kita mulai diskusi kita.
Romo, apa benar Kristen tidak dilarang makan babi? Benar? Oh. Bukankah itu dilarang dalam perjanjian lama? Dan apakah Romo makan juga nih? Dilarang dalam perjanjian lama karena itu memang diberikan sebagai pagar bagi orang Israel untuk tidak sebegitu mudah untuk mengadakan interaksi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan biasanya makan itu, karena apa? Bangsa Israel dipilih untuk nanti supaya menjadi sarana di mana Mesias dilahirkan. Maka mereka harus jadi bangsa yang suci. Oleh karena diberi aturan-aturan itu, supaya tidak semudah berinteraksi dengan tetangga sekitarnya yang non-Israel, yang para penyembah berhala, yang salah satu makanan kesukaan mereka adalah babi. Oleh karena itu, aturan ini sebenarnya diberikan kepada bangsa Israel. Coba kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat 1 dulu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel Perhatikan, begini. katakanlah kepada orang Israel. Jadi perintah ini memang perintah untuk orang Israel. Bukan perintah untuk bangsa-bangsa lain, bukan perintah untuk orang Kristen juga. Iya. Dan menurut ajaran agama Yahudi, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa non-Israel. Dan menurut ajaran Yahudi, untuk orang-orang non-Israel, mereka punya hukum sendiri dan tidak diharuskan mengikuti hukum Taurat. Namanya hukum Nabi Nuh. Hukum Nabi Nuh. Nah ya, jadi ada 7 hukum yang diberikan kepada orang-orang non-Israel, ya, yang disebut goyim. Ya. Bagi orang Yahudi kita ini adalah orang-orang goyim. Ya. Hukum untuk orang-orang goyim ini bagi mereka yang menjadi Yahudi pun tidak diharuskan mengikuti sepenuhnya hukumnya orang Israel. Apa 7 hukum yang diberikan untuk orang non-Yahudi? Yang disebut sebagai Seva Mitzvot Bnei Noah. 7 hukum dari anak-anak Nuh. Artinya semua manusia itu. Itu adalah jangan menyembah berhala, 1. 2, jangan mengutuki Allah. 3, jangan melakukan pembunuhan. 4, jangan berzina atau melakukan tindakan-tindakan immoral secara seksual. 5, jangan mencuri. 6, jangan memakan daging yang diambil dari binatang yang masih hidup. Tegakkanlah pengadilan. Itulah 7 hukum untuk umatnya Nuh. Hukum ini mirip 10 hukumnya Musa ya? Tetapi tidak persis seperti Taurat. Iya. Nah ini orang Yahudi sendiri mengakui bahwa ya memang tidak apa-apa kalau orang yang bukan Israel makan babi, tidak jadi masalah. Sebab itu bukan termasuk dalam hukumnya Nabi Nuh. Pertanyaanmu, Ya. goyim ini boleh makan-makan Iya, orang goyim walaupun begitu. goyim ini beragama Yahudi? Iya. Kan ada goyim yang beragama Yahudi ya? Iya ada. Itu hukumnya kalau dia tidak mengikuti secara tepat hukum Taurat tidak jadi masalah. Oh, tapi ada hukum sendiri Itu yang hukum 7 sendiri ini. namanya hukum Nabi Nuh ini tadi. Baik. Nah, bahkan Yesus pun sebenarnya mengatakan pada murid-muridnya di dalam Markus 7 ayat yang ke-18, 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dengan demikian dia menyatakan makanan halal. Jadi kalau kita lihat dari ajaran agama Yahudi tentang hukum Noah tadi, hukum Nuh tadi, sebenarnya Yesus juga tidak melanggar hukum Taurat. Karena banyak muridnya nanti yang ikut dia adalah orang-orang non-Yahudi. Maka kalau dia mengatakan segala makanan halal itu sebenarnya dia memberlakukan hukum Nuh. Bukan dia melanggar Taurat. Dan inilah dari ajaran Yesus ini nanti diperkembangkan oleh Rasul Paulus mengikuti ajaran gurunya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 8.
Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi hukumnya itu, jagalah kebebasanmu untuk makan apa saja itu, jangan menjadi sandungan orang lain. Kalau ada saudara di depan kita ini tidak bisa makan babi, ya jangan kita pamerkan, aku makan babi, lalu satenya ditaruh di depannya gitu. Ya jangan begitu. Kalau saudaranya di depan tidak makan babi, ya kita tidak makan babi bukan karena haram menurut kita, tetapi karena itu menyinggung perasaan saudara itu dan melukai hati nurani, ya itu tidak boleh. Iya. Nah, menarik Romo. Berarti ada hukum Taurat yang 10 perintah, Dan lalu hukum-hukum ada lainnya. hukum keturunan Nuh Iya. yang 7 hukum itu. Iya, betul. Nah, jadi dua hal ini harus dibedakan. Kalau ini untuk orang-orang Yahudi dan ini untuk orang-orang non-Yahudi. Iya, betul. Yang disebut betul. goyim. Iya. Itulah ajaran Yahudi, agama Wow. Yahudi yang sekarang. Kalau Tuhan pernah melarang, kenapa sekarang diperbolehkan? Ya itu Apakah tadi. Tuhan berubah? Tidak, tuh bukan Tuhannya berubah karena dari awal sebelum hukum Taurat sudah ada hukum Nuh. Nah, ini yang kita kurang paham, Mo. Ya. Sebagai orang Kristen Ya. dan juga orang-orang non-Kristen, ini tidak paham tentang hukum Taurat yang 10 hukum dengan hukum Nuh, keturunan Nuh. Ya memang tidak diajarkan di dalam agama Kristen, itu yang ada dalam agama Yahudi. Oh, Ya itulah orang-orang Kristennya enggak tahu, tautannya sudah terima bahwa ini boleh gitu aja. Iya. Enggak tahu itu akarnya dari hukum Noah itu yang itu ada di dalam ajaran agama Yahudi. Oh, ini menarik sekali Ya. Kita jadi menambah pengetahuan dari apa yang dijelaskan oleh Romo. Nah, Romo, apa alasan babi diharamkan dalam Taurat? Apakah itu lebih ke alasan kesehatan, spiritualitas, atau moral? Alkitab tidak menjelaskan alasannya yang kesehatan. Kalau kesehatan itu dibuat-buat. Oh, Dibuat-buat untuk mencari pembenaran mengapa tidak makan. oh, Ya. iya. Dan juga spiritualitas. Spiritualitas mungkin masih ada karena itu tujuannya adalah tujuan untuk memisahkan, membuat tembok pemisah secara sosial antara orang Yahudi dan orang Goyim. Karena biasanya orang akan menjadi akrab kalau sudah makan bersama. Jadi ada pagar itu Iya, ya? dan keakraban ini menyebabkan mereka nanti ikut-ikut menyembah berhala. Contohnya Salomo. Iya. Setelah dia mengawini banyak wanita-wanita Goyim, dia terpengaruh. Dalam sosial secara umum adalah dalam hal makan kita bisa dekat, lebih pribadi lagi kalau kita kawini orang itu. Jadi tidak ada batasan lagi. Iya, tidak ada batasan lagi. Akibatnya ilah yang mereka sembah ikut kita sembah. Itu. Sisi moral, saya tidak melihat ada alasan. Karena apa? Karena yang dilarang dalam Taurat itu bukan hanya babi saja. Betul. Ya kalau orang mau menuduh orang Kristen, kok kamu melanggar Taurat, kamu juga melanggar Taurat. Karena unta juga dilarang, tapi di Timur Tengah sana unta jadi makanan yang mewah. Iya. Ya coba kita lihat di dalam Imamat 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang bermamah biak, boleh kau makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Inilah yang tidak boleh kau makan. Dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta. Unta. Disebut lebih dulu loh. Kalau ada saudara Muslim menuduh orang Kristen, kenapa kamu makan babi? Kamu melanggar Taurat, kamu juga melanggar Taurat karena Taurat melarang kamu makan unta. Iya. Padahal kalau kamu pesta di Timur Tengah sana, unta itu jadi bagian kemewahan makanan. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Haram itu bagimu. Unta, haram itu bagimu. Iya. Kalau kalian yang beragama Islam menuduh orang Kristen memakan daging haram, kalian juga secara hukum Taurat memakan daging haram. Berarti kamu tidak berhak juga untuk menuduh orang Kristen. Kalau orang Kristen kan ada dasarnya. Dasarnya Yesus sendiri mengatakan
Semua makanan halal dasarnya bukan melanggar Taurat, dasarnya mengikuti hukumnya Nabi Nuh. Dan kalau Paulus mengatakan tadi, itu bukan dasarnya bukan dia ngarang-ngarang, dia mengikuti jejak gurunya. Iya. Jejak dari ajaran Kristus. Jadi bukan Paulus yang ngarang-ngarang yang menidakkan hukum Taurat. Dua-duanya mengikuti hukumnya Nabi Nuh karena yang mengikuti Kristus kebanyakan dari orang-orang goyim yang Yahudi. tidak diharuskan mengikuti hukum Taurat. Iya. Tapi diharuskan mengikuti hukum Nabi Nuh tadi. Juga pelanduk, Pelanduk itu kancil ya. karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci, Kelinci, padahal banyak orang-orang Islam yang makan sate kelinci di Solo sana itu. Dari Tawangmangu sana itu banyak makan sate kelinci. Apa itu makan daging haram? karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu Terus? bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu. Haram semuanya itu. Jangan tebang pilih. Diharamkan babinya, untanya dilahap. Diharamkan babinya, kelincinya dilahap. Diharamkan babinya, nanti pelanduknya dilahap. Semuanya haram. Kalau kamu mengharamkan babi, jangan makan unta. Kamu sama-sama melanggar hukum. Selama melanggar hukum Taurat yang mengharamkan unta. Romo, Yesus itu sendiri hidup sebagai orang Yahudi. Nah, apakah Yesus makan babi? Tidak ada dijelaskan, tetapi ada clue ke sana, petunjuk ke sana. Kita baca di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan Ya, anak Allah, firman Allah itu diutus mengambil daging dari Bunda Maria dan lahir dari perempuan ini. Dan ketika lahir dari perempuan ini menjadi manusia, apa katanya? dan takluk kepada hukum Taurat. Takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat sebagai orang Yahudi, tentunya dia tidak makan babi, tidak makan unta, tidak makan pelanduk, tidak makan kelinci. Bukan hanya tidak makan babi saja. Iya. Karena Taurat itu harus diikuti hukumnya, bukan diambil comot satu lalu yang lainnya dilanggar, lalu orang yang ada dasarnya untuk tidak lagi mengikuti Taurat berdasarkan hukum Noah disalah-salahkan. Jelas Yesus adalah orang Yahudi yang tunduk kepada hukum Taurat, tidak memakan binatang-binatang haram yang Iya. tadi kita baca. Iya. Iya. Nah, apakah ada ayat di Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa babi tidak lagi haram? Ya, tidak ada pernyataan babi tidak lagi, tetapi semua makanan itu halal. Iya. Itu yang di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 20 tadi. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Jadi makanan tidak dapat menajiskan. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, Ya. lalu dibuang, dijamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan Nah halal. ini, jadi Yesus lebih menekankan kepada kenajisan moral daripada kenajisan ritual. Jadi kalau makanan itu masuk ke dalam mulut lalu ke perut, dibuang ke jamban, itu tidak menajiskan karena itu tidak keluar dari hati. Apa yang menajiskan? Yang menajiskan yang dari hati, pasal yang sama Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan Nah orang. ini yang menajiskan orang. Orang sibuk menyalah-nyalakan orang makan babi, tapi dia makan uangnya rakyat. Mana lebih najis? Iya, iya, iya. Sibuk menuduh-nuduh mengharam-haramkan orang makan babi, dia sendiri diam-diam
menilep uang negara. Moral ini yang lebih najis daripada hanya sekedar ritual. Tidak makan babi ini dan itu, tetapi berzinah kiri kanan. Itu gimana itu? Jadi kalau di dalam iman Kristen, antara moral dan ritual itu saling terkait. Nggak bisa ritualnya dijalankan, moralnya ditinggalkan. Nggak bisa. Iya. Kita percaya pada apa yang disebut sebagai moral monotheism. Monotheisme yang mengandung moral, bukan hanya percaya, oh ya ada Allah satu titik, enggak. Kalau ada Allah satu, kita harus takut kepada dia, berarti takut kepada hukumnya secara moral tadi. Iya. Ini harus terkait satu dengan yang lain. Iya. Terima kasih Bang penjelasannya yang luar biasa ini. Nah, apa makna kisah Petrus melihat penglihatan binatang haram dalam kisah Rasul yang ke-10, Bang? Ya. Apakah itu hanya soal makanan atau itu harus maksudnya kita lebih? lihat dari konteksnya. Konteksnya adalah waktu itu Cornelius. Ya. Cornelius orang Itali itu yang orang Goyim tentunya mendapat mimpi Iya. dan dia disuruh dalam mimpi itu datangi malaikat untuk mencari Petrus, untuk membawa Petrus ke rumahnya. Nah, Petrus waktu itu sedang berkunjung ke salah satu rumah umat. Dia sedang berdoa di atas jam 12 siang. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu Masuk meninggalkan kepadanya ini adalah Cornelius. dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dia orang Goyim tapi percaya pada Tuhannya orang Yahudi. Namanya ini adalah Fouvumenos, orang yang takut akan Allah, itu namanya. Ya. Tapi kalau lalu menjadi pengikut agama Yahudi, namanya adalah proselyte. Oh iya, Ya. proselit. Fouvumenos itu orang yang tidak menjadi secara formal menjadi pengikut agama Yahudi, tapi takut akan Tuhannya orang Yahudi. Itu disebut Fouvumenos, orang yang takut akan Allah. Tapi kalau dia lalu berpindah agama menjadi agama Yahudi, maka disebut proselyte. Proselit. Oke. Ya. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh Kepada 2 utusan itu, ya toh, ia menyuruh mereka ke Yope. ke Yope di mana Petrus singgah. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, Yaitu sembahyang siang, yang sampai sekarang dilakukan oleh orang ortodoks. Ya. Sembahyang tengah hari, terus, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. terus, Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. ya itu namanya ekstasi. Oh. Ekstasi dari rohnya mengalami sesuatu pengalaman yang di luar pengalaman yang jasmani ini. Ya, dia jadi rohnya itu mengalami seperti keluar dari dirinya gitu ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Terus, Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." terus, Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak nah, tahir." berarti Yesus dan murid-muridnya memang tidak makan makanan haram. Ini ada jawabannya. Terus, Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." nah ini konteksnya bukan soal makanan. Ya. Soal orang Goyim mau datang ini loh. Iya, betul. Karena di kacamata Petrus sebagai orang Yahudi, orang Goyim itu orang najis. Dan orang Goyim itu tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau di rumahnya itu mempunyai 2 jenis alat-alat makan yang berbeda. Piring berbeda, cawan berbeda, gelas berbeda. Menjagai kalau ada tamu orang Goyim. Orang Goyim tidak boleh menggunakan alat-alat peralatan makanan yang digunakan oleh orang Yahudi. Terpisah. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya,
Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Takut akan Allah, phoboumenos. Dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Terus? Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Allah menunjukkan kepadaku melalui penglihatan tadi. Ya. Jadi penglihatan tadi bukan terutama untuk makanan, tapi terutama untuk hubungan orang Goyim dan orang Yahudi. Dan orang Goyim melalui iman pada Yesus sekarang disucikan. Maka jangan katakan orang yang seperti itu adalah orang najis seperti makanan tadi. Jadi di situ penglihatan dalam Kisah Rasul 10 itu bukan masalah makanan, tapi masalah untuk tidak mengatakan orang non Yahudi itu sebagai najis. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jadi dia akhirnya terbuka hatinya setelah melihat penglihatan itu. Jadi penglihatan itu simbol supaya orang Yahudi ini tidak menganggap dirinya lebih hebat daripada orang-orang non-Yahudi. Lalu menganggap orang non-Yahudi najis sebagaimana mereka menganggap makanan-makanan yang najis itu. Iya. Karena ada peraturan yang berbeda untuk Goyim. Iya, betul. Gitu. Dan itu dipakai oleh Tuhan untuk menyingkapkan betul. kepada Petrus. Iya, betul begitu. Ya. Romo, bagaimana pandangan gereja mula-mula tentang hukum makanan? Apakah semua langsung dibebaskan atau ada prosesnya? Ada proses ya. Pada waktu awalnya abad-abad pertama itu orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen belum bisa langsung memahami bahwa Taurat itu bukan landasan keselamatan. Dan akhirnya mereka menyebarkan itu sehingga terjadi konflik. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea Ke Antiokhia yaitu di Syria di mana waktu Paulus dan Barnabas ada di situ. Terus? Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah ini berarti mereka masih mengikuti itu. Kalau kamu menjadi Kristen harus mengikuti cara jadi Yahudi dulu dengan disunat. Padahal Allah sendiri membuat aturan buat Goyim yang berbeda. Dan mereka lupa itu. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Karena apa? Karena itu tidak benar secara Kristen. Orang Kristen bukan diselamatkan karena sunat. Orang Kristen diselamatkan karena penebusan Kristus di atas salib dan kebangkitannya. Dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain
dari jemaat itu pergi kepada Nah, rasul-rasul. itulah tradisi mengapa adanya konsili itu dalam gereja mula-mula. Oh, Jadi pendapat perorangan tidak bisa menjadi landasan doktrin, ya. tidak menjadi landasan dogma. Hanya itu kalau sudah dibahas secara bersama dalam suatu sidang, dalam suatu konsili, lalu diputuskan bersama oleh gereja, itulah diyakini itu pimpinan Roh Kudus. Baru itu menjadi dogma. Maka dalam ayat 5 dikatakan, Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan. ini orang-orang bikin yang troublemaker-nya itu ini. Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah Nah, rasul-rasul. kata sidang inilah yang artinya konsili dalam bahasa Latinnya. Oh, ini akarnya ada Ini konsili ya. sampai seluruh gereja purba kalau mau merumuskan doktrin itu bersama dalam konsili. Ya. Kalau ada bidat-bidat bukan aku lawan kamu. Kamu lawan gereja. Ya. Gereja secara am. Iya, secara gereja yang didirikan oleh para rasul itu. Ya. Mengapa? Sebab gereja itulah yang dikatakan soko guru dan tiang penopang kebenaran. 1 Timotius 3:15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni Nah, jemaat. kata jemaat itu terjemahan dari kata eklesia yang artinya gereja. Ya. Yaitu gerejanya Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi tiang penopang dan dasar kebenaran itu bukan tafsiranku atas ayat-ayat tertentu dari kitab suci. Kebenaran itu adalah suara gereja. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks tidak bisa pendapat perorangan itu menjadi landasan untuk dijadikan dogma. Sebelum itu dibahas dalam konsili, diratifikasi oleh gereja dan itu menjadi patokan. Kita kembali kepada Kisah Rasul 15 tadi, ayat 10 sampai 11. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk Bekuk itu beban hukum Taurat tadi. yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa Ini kesimpulannya. oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan Kita di sini orang Yahudi, sama seperti mereka juga. non-Yahudi, berarti keselamatan itu berdasarkan konsili para rasul yang pertama tahun 45 Masehi, itu adalah karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang diajarkan Paulus. Jadi Paulus tidak ngarang-ngarang, Paulus menyebarkan apa yang disetujui oleh dengan para rasul yang lain. Dan itu dikatakan dalam ayat 28, Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, yaitu gereja. Oleh karena itu ajaran yang diratifikasikan dalam konsili-konsili itu dalam gereja ortodoks tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu menjadi patokan supaya tidak ngesana kemari. Iya. Ada patokannya, kita tahu itu sesat, itu bidat karena ada yang lurus. Dan yang lurus itulah dari gereja, karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran tadi. Iya. Ternyata melalui proses, tidak langsung begitu saja. Ya, Ya. Baru kemudian orang-orang yang akhirnya tetap kekeh pada pendapat bahwa orang-orang yang non-Yahudi kalau jadi Kristen harus melalui proses jadi Yahudi dulu. Akhirnya mereka tersisih. Mereka menganggap Yakobus, Uskup Yerusalem yang pertama waktu itu, Ya. sebagai pimpinan mereka. Lalu mereka memisahkan diri, menyatakan bahwa mereka harus hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dan akhirnya mereka menjadi sekte, namanya sekte Ebionit. Sekte Ebionit. Ebionit. Pemimpinnya Yakobus. Ya, mereka menganggap begitu, Yakobnya Menganggap sendiri Yakobus tidak. ya. Ya. Oh gitu. Mereka menjadi sekte sesat, akhirnya terpisah dari gereja yang bersifat Katolik yang umum ini. Nah, sekte itu sudah hilang. Udah tenggelam itu. Kelihatannya masih ada sampai abad ke-5 kalau tidak salah. Ebionit. Dan sekte Ebionit itu ya dalam banyak hal akhirnya ajarannya mirip seperti Islam. Ya, menekankan hukum. Nah,
Kenapa umat Kristen tidak lagi mengikuti hukum halal dan haram seperti yang diterapkan dalam Islam dan sebagian dalam Yudaisme? Ya karena keputusan konsili para rasul tadi. Bahwa kita diselamatkan bukan karena hukum halal dan haram. Kita diselamatkan akibat kasih karunia penebusan dari Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Itu dia dasarnya. Dasarnya itu. Kenapa justru umat Muslim saat ini lebih ketat mengikuti larangan Taurat seperti haramnya babi dibandingkan umat Kristen? Ya karena cara pikirnya dalam agama Islam itu mirip dengan agama Yahudi, rabbinik. Yang memang hukum itu adalah dasar daripada untuk mencapai pahala. Sementara kita bukan. Iya. Keselamatan itu bukan karena pahala. Keselamatan itu karena kasih karunia. Kasih karunia. Bukan pahala dari perbuatan. Jadi sama-sama berbuat baik kalau dalam agama-agama non-Kristen, berbuat baik supaya. Ya. Kalau orang Kristen berbuat baik karena apa? Karena telah ditebus. Ya tetap berbuat baik, bukan artinya langsung seenaknya aja. Coba kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Oleh iman. Karena kasih karunia itu energinya Allah oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kita, yang mengubah kita menjadi manusia baru. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu. Kalau itu energinya Allah, gimana usaha kita? Tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil perbuatanmu supaya mendapatkan pahala, bukan. Jangan ada orang yang memegahkan Ya, diri. sebab kalau gitu bisa memegahkan. Kalau orang kaya bisa membantu orang miskin lebih banyak, wah saya pasti masuk surga. Kalau kita bukan itu kalau dalam kita. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Nah, Yesus. kita itu maksudnya gereja umat percaya. Kita diciptakan baru dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan perbuatan baik. Jadi keselamatan oleh iman itu bukan akhirnya kita tidak berbuat baik. Ya. Karena kita diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, maka itu memampukan kita untuk membuat lebih baik. Ya, jadi supaya kita berbuat baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya perbuatan baik itu. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya supaya kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Ya. Yang didasarkan pada kasih karunia. Robo, bagaimana membedakan antara hukum moral, hukum upacara, dan hukum makanan di dalam Taurat? Dalam Taurat itu ada 3 isinya. Kalau berbicara hukum. Hukum moral itu yang dasarnya adalah hukum 10. 10 hukum ya, Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, dan semuanya itu. Dan itu akhirnya oleh Yesus diringkas berdasarkan hukum kasih. Yang hukum kasih itu berdasarkan hukum Taurat juga. Kasih kepada Allah itu di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah ini, kasihlah Tuhan Allahmu itu ambil dari Taurat juga. Jadi Kristus tidak melanggar Taurat, hukumnya itu dari Taurat. Ada yang mengatakan Yesus pernah ke negeri Tibet belajar hukum kasih dari Sang Buddha. Enggak, dia menjelaskan dia mendapat hukum kasihnya dari hukum Taurat. Terus mengenai kasihlah sesamamu. Imamat 19 ayatnya yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itulah. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri, itu dari Taurat juga. Jadi Kristus mengajarkan hukum kasih, itu intinya Taurat. Dan dia tidak mengambil dari agama Buddha. Jelas dijelaskan tuh ayatnya ada. Berarti kalau begitu, hukum moral itu landasannya adalah dari hukum 10 yang dilihat dari kacamata hukum kasih, yang hukum kasih ini juga dari Taurat juga. Hukum upacara yaitu yang mengenai ritual, penyembelihan binatang, keimaman, makan halal dan haram, itu adalah upacara atau ritual.
Jadi hukum makanan itu terkait dengan hukum upacara. Dan hukum upacara ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya. Makanya dia mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya itu bukan untuk menegakkan kembali dalam bentuk yang apa adanya. Arti menggenapi itu seperti gini. Zaman dulu kalau kita pacaran, Ya. belum ada handphone, belum ada telepon. Ya. Gimana cara orang dulu pacaran? Zaman-zaman kita dulu. Kirim surat. Surat. Ya. Umpamanya pacarnya di Sumatera, dianya ada di Jakarta. Kirim surat. Ya. Dindaku sayang, Iya. nanti bulan Agustus aku mau datang ke situ. Iya. Nah, si cewek ini kan nunggu-nunggu suratnya. Iya kan? Ya. Dan akhirnya si cowoknya datang menggenapi apa yang dikatakan. Ya. Ini artinya menggenapi. Dan akhirnya setelah si suratnya tergenapi dengan datangnya si cowok tepat seperti yang dijanjikan, ya dia tidak merangkul suratnya terus dong, dia gandeng temannya ini. Iya. Ya demikian juga dengan Yesus. Dia menggenapi dalam arti mewujudkan apa yang dijanjikan di dalam Taurat. Makanya dikatakan ayat selanjutnya, Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, jadi makanya menurut Yesus Taurat tidak bisa diganti-ganti. Makanya kalau ada orang mengatakan Taurat sudah diubah-ubah, itu melanggar kata-kata Yesus. satu iota Iota itu huruf paling kecil dalam bahasa Yunani. Terus? atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum. Jadi hukum Taurat tidak bisa diganti, hukum Taurat tidak bisa diubah menurut kata otoritas Yesus. Terus? Sebelum semuanya terjadi. Nah terjadinya gimana? Coba kita lihat selanjutnya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Ya sorga. perintah-perintah yang akhirnya digenapi oleh Yesus. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Bayangkan orang Farisi itu orang yang paling ketat menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa kalau hidup imanmu itu tidak lebih benar dari orang Farisi, ya, maka engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Lah kalau gitu gimana yang lebih benar dari tingkah lakunya orang Farisi ini? Kamu telah Nah ini menurut hukum Taurat dan yang dipercaya orang Farisi adalah Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. ya sejauh kamu tidak membunuh kamu tidak dihukum. Sejauh tidak ada pisau di tanganmu dan tidak ada mayat menggeletak di dekatmu, kamu tidak dihukum. Tapi Yesus lebih dari itu, Yesus masuk langsung kepada jantung permasalahannya. Apa itu? Tetapi, nah ini kontrasnya. Aku berkata kepadamu, apa? Setiap orang yang marah kepada Dan ternyata akar daripada pembunuhan itu adalah kemarahan. Iya. Kembali kepada yang di hati Iya, ya. di dalam. Terus? terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada Nah, saudaranya, setelah ada kemarahan, dia mengucapkan kata-kata menghina kepada saudaranya dari mulut. Terus? kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Terus? Dan siapa yang berkata jahil, Jahil, ini kata-kata jahil artinya bodoh. Ya, itu harus diserahkan ke dalam neraka yang berarti menyala-nyala. kalau gitu beragama mengikuti Taurat yang sesuai dengan akarnya adalah dari batin. Bukan gejala di dalamnya itu. Jadi itulah menggenapi Taurat yang sebenarnya bukan menjalankan seperti apa yang tertulis. Ya. Itu maksudnya ya. Kembali, jadi itu adalah mengenai hukum moral. Jadi banyak orang melaksanakan ritual tetapi moralnya tidak diatur. Nah, tadi Romo menjelaskan tentang Kristus adalah
kegenapan hukum Taurat? Hukum Taurat itu berisi hukum, berisi simbol, berisi nubuat. Nah, hukum-hukumnya ini sudah tidak berlaku lagi. Sebab hukum itu diperuntukkan orang-orang Israel. Hukumnya hukum perdata, hukum pidana. Ya. Nah, ini sudah tidak berlaku lagi. Sebab akhirnya hukum yang diikuti orang yang percaya Kristus adalah hukum negara setempat di mana dia ada. Ya, makanya ada perintah tunduklah kepada pemerintah. Iya, kita tidak akan mungkin menegakkan negara berdasarkan Alkitab. Dengan hukum-hukum Alkitab, bahaya itu. Nah, kalau hukum Alkitab itu keras, sebab hukum itu diberikan kepada bangsa nomaden. Karena Bangsa Israel itu dulu. masih hidup nomaden, keras Iya. hidupnya. Sebab kalau tidak keras dia menghadapi bangsa-bangsa sekitarnya yang selalu menyerang dia, bisa hancur mereka. Iya. Maka dia diberi hukum keras. Lah kalau hukum itu lalu diberikan kepada hukum manusia yang sudah beradab Pada masa kini. pada masa kini, ya kita kembali kepada zaman kita masih di padang belantara, masa Iya. begitu. Iya. Nah, untuk hukum pidana dan hukum perdata itu kita mengikuti hukum setempat. Ya. Nah, mengenai hukum ritual, umpamanya korban, isinya banyak itu tentang korban loh di perjanjian lama itu. Ya. Korban itu sudah digenapi melalui kematian Yesus di atas salib. Jadi satu kali kematian Ya itu Kristus menggenapi sudah semua korban. menggenapi semua Iya. korban-korban yang dibuat aturannya Iya. itu ya. Dan juga bait Allah. Hmm. Bait Allah itu sudah digenapi ketika firman menjadi manusia. Oh. Tubuh kemanusiaannya itu adalah penggenapan dari bait Bait Allah. Nah, terus keimaman. Ya Yesus sendiri setelah dia mati naik ke surga membawa tubuhnya yang sudah dikorbankan itu dia menjadi imam. Imam besar ya. Iya, imam besar kita. Jadi kalau gitu inilah hukum Taurat digenapi di dalam Yesus. Hukum ritual akhirnya Iya. sudah tidak berlaku lagi sebab hukum ritual itu terkait dengan keimaman yang lama. Yaitu keimaman menurut Harun. Padahal Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 mengatakan, Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat jikalau itu. imamat berubah dari Harun ke Melkisedek, Yesus itu imamat Melkisedek, Ya. dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu, berubah pula aturan-aturannya. Kita arti itu maksudnya orang ya. Kristen itu keimamannya bukan keimaman Harun lagi. Iya. Keimamannya adalah iman Melkisedek di dalam Yesus Kristus. Maka hukum ritual yang jelimet dalam perjanjian lama itu di dalam Yesus sudah digenapi, makanya makanan dan lain-lain di samping itu dasarnya hukumnya tetapi dasarnya juga karena keimaman yang berbeda. Coba kita baca dalam Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, Mengenai makanan dan minuman, terus atau mengenai hari raya, hari raya. bulan baru, ataupun hari Sabat. Oke, makanya kita tidak menekankan hari Sabat itu karena penghentian kita perhentian di mana Yesus menggenapi makna Taurat itu melalui kebangkitannya di hari Minggu. Iya. Jadi hari Minggu bukan pengganti Sabat. Hari Minggu penggenapan Sabat. Oh. Sabat atau SBT ya tetap Sabtu dong. Iya. Ya. Iya. Oleh karena itu kalau dalam gereja Ortodoks kita ada ibadah hari Sabtu, kita ada ibadah hari Minggu. Semuanya ini Semuanya ini hanyalah bayangan hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Wujudnya adalah Kristus. Kristus. Jadi kita tidak mengikuti rincian-rincian dari hukum itu tadi karena semuanya digenapi dalam Kristus. Itu hanya bayang-bayang seperti suratnya tadi. Pacarnya udah datang ngapain nyium suratnya. Iya, iya. Jadi semakin jelas apa yang dinyatakan oleh Romo dalam pengajaran hari ini bahwa ketika orang bertanya, kenapa orang Kristen sekarang tidak membawa kambing domba lagi ke gereja? Karena sudah Tidak membawa burung merpati, karena sudah digenapi di atas oleh salib. kematian Kristus. Sekali pengorbanan Kristus itu menjawab semua Semua korban-korban itu. korban-korban luar biasa. Iya. Ya,
Terima kasih Romo. Sudah banyak menyingkapkan kebingungan-kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan orang Kristen selama ini. Ya. Itu tadi Sabat juga dengan hari Minggu, gitu ya. Ya. Orang Kristen katanya tidak mentaati Alkitab ketika ibadah. Kenapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabat? Kenapa kamu tidak merayakan kebangkitan Yesus? Padahal itu intinya. Iya. Apakah makan babi bisa membuat seseorang berdosa di dalam kekristenan? Tidak, karena kita mengikuti hukumnya Nuh kok ya. Yang hukum Nuh tidak melarang orang makan babi atau yang lain. Tidak ada itu. Kita kan bukan orang Yahudi. Kita bukan orang goyim, Yahudi, iya. non-Yahudi. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan ayat yang mengatakan tubuh adalah bait Roh Kudus? Apakah itu mendukung diet tertentu atau hidup sehat? Ya silakan aja hidup sehat. Tapi Ya. kan itu tidak harus dijadikan sebagai landasan. Oh itu haram atau enggak, bukan itu kan. Kita tidak mengikuti hukum dari imamat 11, karena tidak ada yang mengikuti. Orang Islam pun tidak mengikuti karena masih makan unta. Iya. Apakah semua makanan yang halal secara jasmani juga baik secara rohani? Bagaimana cara Kristen Ya memandang? enggak, gula itu halal, tapi kalau kamu setiap hari makan gula 1 kilo ya enggak baik. Diabetes, Tidak ada ya? korelasi yang dia diabetes kan. Iya. Makan daging aja halal kan, daging ayam atau daging sapi. Iya. Makanlah daging terus, kolesterol, kegemukan. Iya kan? Ya. Apa prinsip utama dalam kekristenan soal makanan? Mo? Soal makanan 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, dilihat kegunaannya apa. Ada kegunaannya tidak, berarti kita diajar untuk dewasa. Tidak seperti anak kecil. Kalau orang dewasa kan tahu kalau main api bisa terbakar. Anak kecil kan tidak tahu. Iya. Harus diberitahu lah, kita tidak diajar untuk tidak seperti itu. Ayat 13. Makanan adalah untuk perut, dan Dan? perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Iya, jadi jangan gunakan tubuh mengikuti kemauannya tubuh itu. Itu satu. Apa yang berguna ya dimakan, bukan yang tidak berguna. Iya. Yang kedua adalah 1 Korintus 8 ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Ya, terus Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai oleh itu orang yang hati nuraninya lemah. Jangan kita cobai. Kalau kita punya hati nurani itu enggak apa-apa, enggak ada kaitannya. Sehingga akhirnya orang ini berani melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kita harus memikirkan orang lain, bukan enaknya sendiri. Ini batasannya soal makan. Iya. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk Ya, kita lebih pandai punya pengetahuan gitu ya. Enggak apa-apa ini gitu ya. Terus makan di dalam kuil berhala. nah, karena dia merasa orang yang berpengetahuan lalu di kuil dia makan, padahal ini bisa membuat orang hatinya lemah. Bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan Akhirnya berhala? dia kembali menjadi penyembah berhala orang-orang itu. Ini kan konteksnya orang Yunani yang masih menyembah berhala. Jadi yang menjadi patokan makan orang Kristen yaitu satu, apa yang berguna. Dan yang tidak berguna harus kita tahu untuk disingkirkan. Ya. Dan apa yang tidak menyebabkan kita kecanduan. Serta apa yang tidak membuat sandungan bagi orang lain. Jadi ini lebih kepada moral ya. Kepedulian pada orang. Iya. Yaitu aturannya. Itu Dan etika kalau makan orang Kristen. Iya. Tapi kalau dalam gereja Ortodoks ada tambahan. Pada waktu-waktu tertentu kami puasa. Oh. Hari Rebo kita puasa dan hari Jumat puasa. Mengapa hari Rebo? Karena itu memperingati ketika Yesus dikhianati Yudas Iskariot. Oke.
Kita ikut bersama Yesus merasakan deritanya. Derita batin, kita puasa. Hari Jumat adalah waktu Yesus disalibkan. Kita ikut menderita secara jasmani melalui penyalibannya dengan puasa. Oh, apakah itu sepanjang tahun? Sepanjang tahun. Kita selalu hari Rebo dan Jumat selalu puasa. Nah, pada waktu puasa itu ada makanan-makanan yang tidak kita makan. Semua olahan dari daging. Daging apa saja? Semua olahan dari telur, semua olahan dari susu. Kita tidak makan. Jadi sayur, buah boleh ya? Ya gitu. Jadi di situ dalam waktu-waktu itu ada makanan yang kita tidak makan bukan karena itu haram, tetapi karena kita ingin mencegah diri. Mengendalikan diri ya. Jadi ada makanan-makanan yang tidak kita makan ya. Terus juga pada waktu menjelang Paskah. Itu 40 hari kita puasa ditambah waktu minggu-minggu sengsara Kristus 7 hari. 47 hari setiap tahun kita puasa Paskah. Oh, itu dia makanannya ya. Gitu makanannya. Jadi sebenarnya ya pada waktu itu kita hanya makan yang bersifat vegetarian saja. Dan juga pada waktu menjelang Natal 30 hari. Kita puasa. Ya. Dan ada beberapa puasa yang lain. Jadi orang Ortodoks itu banyak puasa tapi banyak berpesta juga gitu loh. Iya. Ada masa-masa menikmati penderitaan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bukan untuk cari pahala loh itu ya. Iya. Itu pengendalian diri. Apa prinsip utama dalam kekristenan soal makanan dan tubuh? Apa saja yang baik untuk tubuh dimakan. Jangan berlebihan. Makanya para bapak gereja mengatakan berhenti sebelum kenyang. Dari ajaran para bapak gereja, berhentilah sebelum kamu kenyang. Jangan rakus. Ya, orang Manado bilang jangan gelojo ya. Ya, jangan gelojo ya. Nah, bagaimana menjelaskan kepada umat Muslim bahwa orang Kristen tidak melanggar perintah Tuhan saat makan babi? Iya, karena kita bukan orang Yahudi. Kalau mau taatin Taurat, semua dong harus iya dong, ya. Jangan hanya babi saja. Kalau kami tidak melanggar, karena kami memang diarahkan oleh Kristus untuk kembali kepada hukum Nabi Nuh. Jadi ada akarnya. Ya, ada akarnya. Kita tidak kena hukum Taurat karena kita bukan orang Yahudi gitu ya. Iya. Nah, apakah fokus Kristen memang lebih pada hati dan iman, bukan pada hukum luar seperti makanan? Enggak juga, seperti ada hal-hal yang harus kita jauhi kan. Coba kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kemabukan. Kita tidak dilarang bendanya sendiri. Anggur itu bukan haram bagi kita, tapi itu haram ketika membuat kita mabuk. Jadi efek mabuknya bukan bendanya. Iya, jadi ketika Paulus memerintahkan muridnya untuk minum anggur pada Timotius, kalau itu ada manfaatnya untuk kesehatan ya nggak ada masalah. Wah, ini ada alkoholnya atau tidak? Emangnya skincare mau kamu minum? Iya. Kita nggak akan ada begitu karena yang najis bukan anggurnya. Yang najis itu mabuk. Lah kalau kamu pakai skincare itu bisa mabuk terguling-guling di jalan, ya itu mabuk, itu udah boleh gitu loh. Lah adakah skincare yang membuat kita terguling-guling di jalan? Jadi kesalahpahaman ini. Iya, kita nggak gitu. Kita lebih menekankan kepada masalah mabuknya. Ada orang, saya nggak boleh minum anggur. Itu pemahaman yang salah ya? Iya, nggak ada kita mengatakan anggur itu najis, anggur itu haram. Mabuk itu haram, ya. Mabuk. Tidak ada makanan haram, gelojoh itu haram, ya. Luar biasa, Romo, pernyataan-pernyataan yang membukakan pikiran kita hari ini. Ya, God lovers, hari ini kita belajar bahwa makan babi atau tidak makan babi bukan lagi soal syariat, tapi soal hati yang hidup dalam anugerah. Tuhan tidak melihat perut, tapi hati yang mau taat dan percaya kepadanya. Yesus bukan datang untuk menambah aturan, tapi untuk menggenapi hukum dan membawa kita kepada relasi, bukan ritual. Jadi pertanyaannya bukan hanya boleh atau tidak makan babi, tapi apakah Anda sudah mengalami kemerdekaan sejati dalam Kristus yang menebus, bukan dengan makanan tapi dengan darahnya
di kayu salib. Terima kasih Romo Terima kasih. untuk bincang-bincang Terima kita, kasih. berbagi dengan God Lovers. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih juga kepada God Lovers yang telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di talk show berikutnya di Diaspora TV. Tuhan memberkati.